Nyonya Xie, pihak lawan masih belum mau mengalah. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Pengacara Zhang, Anda adalah pengacara terbaik di kota utara. Saya yakin Anda pasti bisa. Zhao Zhao. Dokter. Jiwan. Memang benar, menantu perempuan saya itu memang hanya cocok jadi pembantu. Tapi memang begitu. Selain bisa masak, apalagi yang bisa dia lakukan? Kalau bukan karena Xiao Yuan dulu, orang seperti ini, bahkan kalau dia yang bayar kami juga tidak mau. Barang murah melahirkan anak yang merugikan. Ibu, Zhao Zhao adalah cucu perempuan Anda. Kenapa? Apa saya salah? Xiao Yuan, kamu sudah pulang? Kamu minum terlalu banyak. Aku antar kamu masuk. Perlu kamu urus? Tidak perlu. Bau parfum di badanmu terlalu kuat. Ganti bajulah. Kalau tidur seperti ini, besok bangun pasti pusing. Besok ulang tahun Zhao Zhao. Kamu akan datang kan? Sayang. Sayang, aku sudah pulang. Sayang, Jiwa, kamu memanggilku. Aku salah dengar. Mana mungkin dia memanggilku sayang? Sudahlah. Nanti kita bicara setelah dia sadar. Mama, mana Papa? Zhao Zhao sayang, Papa pasti sedang bekerja. Tunggu sebentar lagi ya. Tapi aku sudah menunggu lama sekali. Zhao Zhao, Papa pasti ada urusan. Kita tidak usah menunggu lagi. Mama temani kamu tiup lilin dan ucapkan harapan ya. Apa Papa lupa hari ulang tahun Zhao Zhao? Masa sih? Apa Papa pergi menemui Tante Su? Aku dengar nenek bilang nanti Papa akan bersama Tante Su, Mama. Apa Papa tidak mau kita lagi? Tidak mungkin Zhao Zhao. Papa akan selalu menemani Zhao Zhao. Cepat ucapkan harapan. Nanti lilinnya habis. Baiklah. Selamat ulang tahun. Potong kuenya. Halo King He, ada masalah besar. Ada apa? Lihat Jiwan di restoran bersama Xu Yingyin. Mereka datang bersama, mengupas udang, menyeka mulut sangat mesra. Apa? Aku dengar nenek bilang ayah akan bersama Bibi Shu nantinya. Sayang, Jangan-jangan Jiwan benar-benar. Cepat lihat orang macam apa ini. Nanti hari ini ulang tahun Zhao Zhao. Kirim alamatnya. Aku langsung ke sana. Kak Yuan, hari ini belum nemenin aku jalan-jalan. Lain kali harus ganti. baik. Lain kali, pasti nemeninmu seharian. Jiwan, kalian sedang apa? Kamu kenapa datang? King He, kenapa kamu di sini? Oh, jangan salah paham. Aku dan Kak Yuan cuma kebetulan ketemu. Kebetulan ketemu, perlu cium pipi. Perlu berpelukan. Aku sedang urusan. Jangan cari gara-gara. Aku cari gara-gara. Kalian berduaan terang-terangan. Harusnya beri penjelasan padaku. Kak Yuan, bagaimana kalau kalian bicara dulu? Aku menghindar dulu. Nanti Kak King He marah.
Tidak apa-apa. Jangan pergi. Jiyuan, kamu malah melindunginya? Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini adalah... Cukup. Jangan menggambarkan dirimu begitu menderita. Aku tidak punya mood untuk mendengarnya. Jiyuan. Kak Qinghe, kamu baik-baik saja. Kakak Yuan, jangan marah. Kak Qinghe, dia hanya terlalu peduli padamu. Yinyin, ayo kita pergi. Jiyuan, kamu akan menyesal. Jiyuan, kamu akan menyesal. Jiyuan, selama 6 tahun penuh, kamu lumpuh di tempat tidur. Aku tidak pernah meninggalkanmu, diam-diam merawatmu. Orang luar juga tidak pernah tahu keberadaanku. Sekarang tampaknya, aku benar-benar buta, salah menilai orang. Kemana perginya, Lan? Baru pulang jam segini. Banyak pekerjaan di rumah. Kamu tidak lihat? Ayo, Bu. Ya, untuk apa kamu urusi dia? Ibumu itu pemalas. Lihatlah kelakuanmu. Baru pulang sekarang. Bersembunyi di luar untuk bermalas-malasan ya? Piring di rumah belum dicuci, lantai belum dipel, pakaian zau-zau. Menumpuk setumpuk. Apakah kamu masih memikirkan rumah ini? Aku keluar, ada urusan. Urusan? Urusan apa yang bisa kamu punya? Seharusnya kamu tanya anakmu. Hal memalukan apa yang telah dia lakukan. Kamu masih berani menyebut nama Xiao Yuan? Setiap hari di rumah, tidak bekerja. Keluar main setengah hari, baru pulang. Langsung menunjukkan muka masam padaku. Apa keluarga Ji ini berhutang padamu? Ribut apa lagi ini? Sepanjang hari kacau balau. Tidak bisakah kamu membuatku sedikit lega? Diam saja ngapain? Sampai tidak tahu membereskan? Ini semua memang tugasmu. Xiao Yuan, akhirnya kamu pulang. Lihatlah istri kamu ini. Pulang dari main malah cari gara-gara dan menjelekkanmu. Aku cuma menasehatinya, dia malah bertengkar denganku. Aduh, lihat dia. Dia berani melotot padamu. Tidak ada sikap seorang istri. Sama sekali tidak. Dia harus minta maaf padaku. Xie Qinghe, minta maaf pada ibuku. Aku tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Aku suruh, minta maaf ya. Minta maaf. Banyak ngomong. Jiyuan, kamu gila. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Jiyuan, aku ingin bercerai denganmu. Hahaha. Bercerai? Jangan coba-coba mengancam anakku dengan kata-kata itu. Jangan terus-terusan membuat ulah tanpa alasan. Kalau tidak mau minta maaf, pergi saja dari rumah kami. Pergi? Mama. Mama. Halo kak, aku bawa Zhao-Zhao ke kantor untuk menemuimu. Kamu kenapa? Suaramu terdengar tidak seperti biasa. Tidak apa-apa, cuma Zhao-Zhao kangen padamu. Lihat ke sana, itu Direktur Ji dan pacarnya, kan? Ayo kita lihat. Direktur Ji, kali ini Anda dan Nona Su bersama-sama meluncurkan proyek bantuan pendidikan matahari hangat. Apakah ini berarti di masa depan? Kan ada lebih banyak kolaborasi lintas bidang. Kolaborasi tentu saja. Tetapi yang lebih penting, proyek ini adalah hasil pemikiran kami bersama. Selama ini, Yinyin selalu memperhatikan kegiatan amal. Aku senang bisa menemaninya melakukan hal yang disukainya. Kakak Yuan selalu mendukungku. Tanpa dia, aku tidak akan punya keberanian untuk memulai proyek sebesar ini. Beredar kabar bahwa Anda dan Nona Su akan segera menikah. Interaksi hari ini begitu manis. Apakah ada kabar baik yang akan diumumkan? Urusan perasaan biarkan mengalir saja. Tetapi, Yinyin memang adalah bagian dari hidupku. Wah, Hari ini, Pak Ji dan Nona Su memang sangat cocok ya. Apakah mereka menikah diam-diam? Cincin di tangan Pak Ji terlihat seperti cincin kawin. Kurasa hampir pasti Nona Su ini tidak lama lagi akan menjadi Nyonya Ji. Mereka benar-benar sangat cocok ya, betul sekali. Ayah. Mama, kenapa Papa tidak peduli padaku? Kenapa dia memeluk Tante Shu? Zhao-Zhao, papa dia. Enam tahun, aku menemaninya dari keputusasaan hingga pulih. Tapi kelembutan dan kesabarannya
tidak pernah untukku. Kak Xiaoyuan, kenapa? Apakah ada yang tidak nyaman? Konferensi pers hari ini. Sampai di sini saja. Asisten Shu, tolong antar para wartawan. Teman-teman wartawan, ikut saya. Jiwan, mari kita bicara. Kamu datang ke sini untuk apa? Siapa yang menyuruhmu membawa Zhao Zhao ke sini? Jiwan, apa maksudmu di alun-alun itu? Maksud apa? Sudah aku bilang itu, wawancara biasa. Jangan berpikir macam-macam. Kak Jinghe, aku dan Kak Xiaoyuan hanya membicarakan pekerjaan. Para wartawan itu suka menebak-nebak. Bicarakan pekerjaan. Bicara pekerjaan. Perlu berpelukan. Bicarakan pekerjaan. Perlu mengungkapkan perasaan di depan umum. Kamu anggap aku buta? Atau anggap semua orang buta? Jinghe, kamu marah-marah pada kami untuk apa? Jiwan, kita cerai saja. Jangan coba-coba mengancamku dengan perceraian. Yin Yin juga korban. Sudah aku bilang, tadi dikerumuni wartawan, tidak ada pilihan. Korban. Lalu aku dan Zhao Zhao. Kami ini apa? Kamu di depan semua orang. Pamer mesra dengan wanita lain. Menganggap aku dan Zhao Zhao seperti orang tak terlihat. Aku tidak boleh marah. 2 hari lalu hari apa? Kamu lupa? Itu ulang tahun Zhao Zhao yang kelima kamu. Kamu sedang apa? Kamu sedang makan dengan selingkuhan. Jangan bicara seenaknya. Aku dan Yin Yin hanya kebetulan bertemu. Pikiranmu yang kotor. Kak Qinghe, jangan salahkan Kak Xiaoyuan. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak pulang ke Indonesia, asalkan kalian baik-baik saja, aku bisa kembali. Jangan pura-pura. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? 6 tahun lalu kau kabur begitu saja. Sekarang dia sudah baik. Kau kembali dan pura-pura setia. Tidakkah itu menjijikkan? Sudah cukup keributanmu? Jangan kau bicara begitu pada Yin Yin. Aku katakan sekali lagi, kita bercerai. Hanya karena aku dan Yin Yin bersama-sama menerima wawancara, kau mau bercerai. Kak Xiaoyuan, jangan marah. Pasti Kak Qinghe salah paham, Kak Qinghe. Kami tadi benar-benar hanya membahas pekerjaan. Jangan dipikirkan, aku dan Kak Xiaoyuan tidak. Dia? Ini bukan urusanmu. Apa hakmu berteriak di sini? Aku peringatkan kamu. Mau bercerai boleh. Kamu pergi dengan tangan kosong. Tinggalkan Zhao Zhao untukku. Zhao Zhao adalah putriku yang kubesarkan sendiri. Berdasarkan apa kau merebutnya dariku? Aku bisa pergi tanpa membawa apapun, tapi Zhao Zhao harus ikut denganku. Lihatlah sendiri. Lihatlah Zhao Zhao. Jadinya seperti apa di bawah asuhanmu? Dia menghindari semua orang. Dari 3 pertanyaan, dia hanya menjawab 2. Seperti anak autis. Kakak Qinghe, kau hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dia punya uang, dia punya pekerjaan. Bagaimana sudah bisa ikutmu menderita? Kalian sungguh mengira aku kekurangan uang dari keluarga Ji? Kuberitahu kalian, namaku Si. Grup Si di Kota Utara adalah perusahaan kakakku, Xie Xiaoyang. Grup Si di Kota Utara adalah perusahaan kakak saya, Xie Xiaoyang. Kamu, putri keluarga Si. Kalau kamu benar putri keluarga Si, kenapa mau jadi pembantu di keluarga Ji? Sekarang, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara berbohong. Buatlah yang lebih masuk akal. Kakak Qinghe, aku tahu kamu ingin menakuti kami. Tapi tidak perlu mengarang cerita seperti ini. Percaya atau tidak terserah kalian. Perjanjian cerai akan segera kusuruh. Pengacara siapkan. Kalian pasangan brengsek ini tidak akan berakhir baik. Kamu sebut siapa pasangan brengsek? Xie Qinghe, kamu gila. Kak Jiyua. Xie Qinghe, ini semua salahku. Kumohon jangan bertengkar lagi. Ini bukan urusanmu. Minggir. Kamu. Tanganku. Kakak Qinghe, aku cuma berniat baik melerai. Kenapa kamu mendorongku? Xie Qinghe, kenapa kamu begitu kejam? Jiwan, kamu buta ya? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kak Jiwan, jangan salahkan kakak Qinghe. Dia pasti sedang marah. Aku tidak menyalahkannya. Kau masih berbohong. Percaya tidak, aku harus memberi pelajaran padamu. Jangan pukul ibuku. Mama. Mama di sini. Zhao Zhao, kepalamu masih sakit? Kamu membuat Mama sangat ketakutan. Aku haus. Kamu mau apa? Xie Qinghe,
kamar rawatmu terlihat sangat memprihatinkan. Kenapa tidak minta Kakak Yuan gantikan dengan VIP? Apa yang ingin kamu katakan? Zhao Zhao sudah bangun ya. Anak-anak memang cepat pulih dari cedera. Tidak seperti kulitku yang halus. Kak Yuan sangat khawatir padaku. Aku diperiksa kiri kanan oleh ahli. Dirawat lama sekali. Khawatir akan meninggalkan bekas luka. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Kenapa marah-marah begitu? Pantas saja, Kak Yuan tidak menyukaimu. Bahkan membenci anakmu juga. Coba lihat dirimu. Sebagai ibu rumah tangga, hal paling dasar merawat anak saja tidak becus. Pembawa sial. Membesarkan anak autis sangat menggelikan. Dasar perempuan bajingan. Berani kamu menyiramku? Mulutmu terlalu busuk. Ku bantu membersihkannya. Xie Qinghe, kamu sendiri tidak mampu mempertahankan pria. Masih menggunakan anak sebagai ancaman. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan terluka. Kamu benar-benar pembawa bencana. Xu Yinyin, kamu gila. Cukup! Apa yang kalian lakukan? Cukup! Kalian sedang apa? Kak Yuan, aku cuma mau datang melihat Zhao Zhao. Tadi sangka Kak Qinghe tidak senang. Mungkin aku memang tidak seharusnya datang. Xie Qinghe, Yinyin baik hati datang melihat anak, tapi kau malah menyiramnya. Apa kau gila? Dia yang terus memprovokasiku. Tidak, Tangan Yinyin sudah terluka begini parahnya. Dia masih menyempatkan diri melihat anak. Tapi kau bersikap seperti ini padanya. Minta maaf padanya. Aku minta maaf. Dia baru datang sudah menghina aku dan Zhao Zhao. Dan dia melempariku. Itu karena kau yang lebih dulu bersikap buruk. Ayah, Tante Su yang lebih dulu membicarakan hal buruk tentang Mama. Zhao Zhao. Tante tahu kamu dekat dengan Mama, tapi kamu tidak boleh berbohong. Orang dewasa sedang bicara. Anak kecil jangan ikut campur. Kukatakan sekali lagi, minta maaf pada Yinyin. Aku tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Tempat ini tidak menyambut kalian. Jika bukan karena kalian, Zhao Zhao sama sekali tidak akan masuk rumah sakit. Berani juga bilang, Zhao Zhao bisa menjadi seperti sekarang ini. Kau lah bilang kalinya. Kamu bilang apa? Kalau bukan karena kau yang menyakiti Yinyin lebih dulu, aku tidak akan ingin berbuat kasar. Zhao Zhao tidak akan terluka. Xie Qinghe, kau kasih tahu. Jika Zhao Zhao ada apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu benar-benar pandai mengelak dari tanggung jawab. Zhao Zhao jelas-jelas celaka karena ulahmu. Omong kosong. Semua ini gara-gara kamu. Kamulah pembawa sial. Berani-beraninya menyiram Yinyin. Siapa yang memberimu nyali? Jadi, dia boleh memecahkan kepalaku. Aku tidak boleh menyiramnya dengan air ya. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Astaga, Nona Xie, kenapa dahimu? Coba, aku akan membalut lukamu. Jangan pedulikan dia dulu. Lihat dulu ke sini. Lihat tangannya, apakah ada luka bakar? Apakah lukanya di lengan tertarik? Baiklah, ayo pergi. Kak, aku butuh bantuanmu. Aku akan bercerai dengan Jiwan. Sudah, seharusnya dari dulu. Aku sudah menghubungi pengacara. Besok dia akan meneleponmu. Tenang saja, kakak ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian berdua. Mama, apa aku melakukan kesalahan? Tidak, ini karena Mama tidak merawat Zhao Zhao dengan baik. Ini bukan salah Zhao Zhao. Ini semua salah ayah. Mama, kamu menangis. Apa aku membuatmu lelah? Tidak, Mama senang karena Zhao Zhao sudah sembuh. Mama sangat gembira. Tunggu sampai Zhao Zhao benar-benar pulih. Mama akan membawamu ke rumah paman ya. Rumah paman besar tidak? Besar. Lebih besar dari rumah ayah. Zhao Zhao di sana. Bisa bermain sesuka hati. Ada gaun cantik tidak? Seperti di TV yang dipakai putri. Ada. Paman sudah menyiapkannya untuk Zhao Zhao. Setelah sampai di sana, Zhao Zhao akan menjadi putri kecil. Tidak ada yang berani menyakiti kita lagi. Bagus sekali. Kapan kita pergi? Aku ingin cepat menjadi putri kecil. Tunggu sampai tubuh Zhao Zhao sehat, baru kita pergi. Mama janji, pasti tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi.
pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Jiwan, karena kamu sudah tidak punya hati. Jangan salahkan aku jika hubungan kita rusak. Pengacara Zhang, urusan perceraian ini aku serahkan padamu. Cepat, Bu. Pelan-pelan, jangan capek. Kata dokter, kamu harus tetap di rumah sakit 3 hari lagi. Tapi aku mau main layang-layang dan ayunan. Oh ya, Bu, kakak kemarin bilang di lantai atas ada banyak mainan. Benarkah? Aku kok tidak tahu? Bu, temani aku main ya. Ya. Suster Lee, tolong jaga anak saya. Ajak dia main. Saya telepon dulu. Sebentar lagi saya ikut. Baik, Nyonya Xie. Tenang saja. Ayo kita pergi. Pengacara Zhang, ya. Nyonya Xie, saya sudah berkomunikasi dengan pengacara Jiwan. Pihaknya saat ini bersikeras, tidak mengakui perselingkuhan. Perkara hak asuh mungkin akan sulit. Tidak mengakui. Tidak hanya itu, mereka juga berencana memutarbalikkan fakta. Mengatakan kamu yang selingkuh duluan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Pengacara Zhang, dia adalah pengacara terbaik di kota utara. Saya yakin Anda pasti bisa membuat. Zhao Zhao. Dokter. 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 Jiwan. Sudah selesai sandiwaranya. Kakak King He, kenapa kamu harus seperti ini? Kematian Zhao Zhao benar-benar kecelakaan. Polisi sudah memastikannya. Kecelakaan? Di atap hanya ada kamu, putriku baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia jatuh? Dia sendiri yang memanjat pagar dan bunuh diri. Apa hubungannya denganku? Jangan dekat lagi, Suinya. Aku akan membuatmu membayar nyawa untuk putriku. Sudah kubilang bukan aku. Kamu gila ya? Xie Qinghe, apa yang kamu lakukan? Kak Xiao Yuan, dia ingin membunuhku. Aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini. Xie Qinghe, sudah cukup keributanmu? Putri kandungmu sendiri dibunuh orang. Kamu malah masih melindungi wanita ini. Hati nuranimu dimakan, anjing. Kamu diam. Ini semua karena kelalaianmu. Kamu diam. Kamu juga kaki tangan. Kalian semua pembunuh. Semua pantas masuk neraka. Kamu diam. Berhenti. Lihat, siapa yang berani menyentuhku? Adik perempuan Xie Zhaoyang. Qinghe, jangan takut. Aku datang. Kakak. Tuan Xie, bagaimana kamu? Adik. Tidak mungkin, Xie Qinghe. Mana mungkin adik Anda? Tuan Xie, apakah Anda keliru? Dia cuma orang biasa. Jiwan, buka matamu. Lebar-lebar dan lihat baik-baik. Xie Qinghe adalah adik kandung satu-satunya saya, Si Chouyang dari grup Si. Putri yang sesungguhnya. Kalian sungguh mengira saya butuh uang keluarga Ji itu. Saya beritahu kalian, nama keluarga saya Si, grup Si Kota Utara, adalah perusahaan kakak saya, Si Chouyang. Dia ternyata benar-benar putri keluarga Xie. Qinghe, kamu adalah putri keluarga Xie. Kenapa sebelumnya kamu tidak? Sebelumnya, saya sudah bilang, kamu percaya? Kalian selalu bilang, keluarga saya tidak punya siapa-siapa. Bilang saya tidak pantas. Sadarlah, kalianlah lelucon terbesar. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Kamu pasti berpura-pura. Berpura-pura? Perlu saya ambil KTP untuk membuktikannya padamu? Xu Yinyin, segala yang kamu lakukan pada saya dan Zhao Zhao akan saya balas 10.
100 kali lipat padamu. Nona Xie, saya tahu Anda belum pergi jauh. Informasi sidik jari di baju si Zhao sudah berhasil diambil. Hasilnya menunjukkan hanya sidik jari Jiwan yang ada di baju itu. Tidak ada jejak sidik jari Shu Yingyin. Bagaimana mungkin? Apakah sudah dihapus? Ada hal yang lebih rumit lagi. Saat saya mengambil rekaman CCTV lorong, saya menemukan rekaman CCTV saat itu sudah dirusak. Kalau ingin memulihkan datanya, mungkin akan sangat sulit. Dengar, sekarang kamu tidak bisa terus menyalahkan orang baik lagi, kan? Xie Qinghe, meskipun kamu adalah putri keluarga Si, kamu tidak bisa sembarangan menuduh, kan? Sekarang semua hal sudah jelas. Masalah Zhao Zhao sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yinyin. Masalah ini pasti tidak akan berakhir sesederhana ini. Kalian jangan pikir CCTV rusak, lalu semua urusan selesai, kan? Zhao Zhao adalah putri King He. Masalah ini, keluarga Si pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Selidiki saja. Silakan kalian selidiki. Kak Yuan, ayo kita pergi. Dengan orang seperti ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ada orang yang hidupnya sendiri berantakan, lalu tidak suka melihat orang lain bahagia. Jinghe! Jinghe! Nyonya Xie, maaf, kami sudah berusaha. Saat anak ini dibawa ke sini, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sudah dipastikan meninggal. Saya juga tidak tahu akan seperti ini. Nyonya Su itu, katanya teman Anda. Saya lihat dia memang pernah datang. Baru saya serahkan lagi padanya. Mata belum ini memang tidak ada kamera pengawas. Meski dia terbalik, saya juga tidak bisa menemukannya. Tolong maafkan saya. Zhao bilang tidak enak badan, ingin keluar cari udara segar. Saya hanya bengong sebentar, tidak menyangka dia langsung. Setelah keluar, saya bahkan tidak menyentuhnya. Ini hanya kecelakaan. Saat saya naik ke atas, saya melihat Yinyin ingin menyelamatkan Zhao Zhao, tapi tidak sempat. Zhao Zhao, King He, kamu sudah sadar? Kepala masih sakit. Kamu terbentur cukup keras. Ada gegar otak ringan. kamu percaya ini kecelakaan? Omong kosong. King He, jangan menangis. Mereka ingin lepas dari tanggung jawab. Tidak semudah itu. Ikut aku ke perusahaan. Kita selidiki bersama. Baik, aku akan membuat mereka membayar mahal. King He, selamat datang pulang. Kak, dulu aku benar-benar salah memilih jalan. Bukan salahmu. 6 tahun lalu saat kau ingin pergi merawat si brengsek itu. Seharusnya aku lebih tegas menolakmu. Si King He, otakmu kemasukan keledai. Enak-enak jadi. Nona keluarga Si tidak mau. Mereka pergi merawat si sampah itu. Kak, Jiwan sekarang hanya punya aku. Dia lumpuh. Keluarga Ji menganggapnya beban. Aku tidak bisa tinggal diam. Hanya kau. Saat dia sukses dulu, dia pernah menganggapmu penting. Sekarang lumpuh baru ingat padamu. Ini namanya cari perkara. Tapi dia sekarang membutuhkanku. Keluarga Ji punya banyak pembantu. Apa giliranmu? Kak, aku sudah memutuskan. Setelah dia membaik, aku akan kembali. Kalau butuh uang, bilang saja. Kalau diperlakukan tidak adik, segera pulang. Bangsat. Aku yang buta mata. Ditemukan oleh Departemen Pengendalian Risiko, Grup G sudah lama busuk. Bagaimana? Maksudnya? Timur kota melaporkan palsu 30 juta. Selatan kota mengalihkan subsidi. Rantai dana putus. Ditopang dengan pembukuan palsu. Semua ini benar. Aku sudah mengirim pengacara dan tim audit untuk turun tangan. Rantai bukti sedang disempurnakan. Grup G. Sudah waktunya bangkrut. Perkara gugatan cerai. Pengacara Zhang sedang menindaklanjuti. Tapi untuk mencari tahu kebenaran di atap. Untuk memasukkan Su Yinyin. Aku masih punya satu calon lagi. Sekretaris Shu, persilakan tamu masuk. Kamu. Lama tidak berjumpa, Xing He. Kenapa kamu? Kak Chong Yun. Kau yang memberitahuku tentang Zhao Zhao. Aku sangat khawatir padamu. Jadi aku datang. Chong Yun demi kamu sengaja kembali dari luar negeri. Kemampuan profesionalnya top. Yang penting dia orang dalam. Bisa dipercaya. Menyusahkanmu, Kak Chong Yun. Jangan sungkan-sungkan. Tadi aku sudah menyusun gambaran awalnya. Situasinya cukup rumit. Bagaimana maksudnya? Tidak ada rekaman CCTV. Shu Yinyin bersikeras itu kecelakaan. Jiwan juga memihaknya. Saat ini tidak bisa membuktikan Su Yinyin
punya niat jahat. Jangan-jangan Jiwan. Kurasa kita harus pergi menemui lagi dokter yang merawat Zhao Zhao hari itu. Ini mungkin bisa jadi titik terang. Baik, kita bersama-sama. Kak Xiaoyuan, kamu sudah kembali. Buru-buru mencariku. Ada apa? Su Yinyin, apa yang sudah kamu lakukan? Su Yinyin, aku tanya kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, Kak Xiaoyuan. Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Aku tanya kamu, rekaman CCTV di tangga rumah sakit, apakah kamu yang merusaknya? Kamu pikir aku tidak tahu? Di rumah sakit Kota Utara yang bisa menghancurkan CCTV dengan diam-diam selain orangku. Siapa lagi yang punya kemampuan ini? Bukan. Kak Xiaoyuan, dengarkan penjelasanku. Aku hanya terlalu takut. Hari itu polisi bilang akan memeriksa CCTV. Begitu aku ingat CCTV, aku pikir akan muncul rekaman aku dan Zhao Zhao keluar bersama. Aku langsung panik. Percayalah padaku, aku hanya takut dicurigai. Jadi kamu merusak CCTV? Ya. Bodoh, sekarang polisi tidak hanya akan mencurigaimu, bahkan mungkin akan menyusahkan aku. aku benar-benar tidak melakukan hal lain. Aku hanya tidak ingin dijadikan bahan gunjingan. Aku takut kamu salah paham. Kak Xiaoyuan, bagaimana mungkin aku tega menyakiti seorang anak? Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya takut kamu mengira aku yang salah. Berdiri. Aku percaya padamu. Kak Xiaoyuan, aku tahu kamu masih mencintaiku. Hanya takut, tapi merusak CCTV begitu mahir. Itu hanya panik sesaat di atap hari itu. Apa yang sebenarnya dia lakukan pada Zhao Zhao? Bahkan jika aku yang menyebabkan kematiannya, apa yang bisa dilakukan Zhao Zhao? Xie Qinghe, kamu anjing terlantar. Dengan apa kamu melawanku? Dokter, tolong pikirkan sekali lagi. Selain luka di dahinya, apakah ada hal lain yang tidak biasa di tubuh Zhao Zhao? Misalnya, cedera yang disebabkan oleh manusia? Saat pasien dibawa ke sini, dia sudah meninggal. Luka fatalnya sangat jelas. Selain itu, saya juga tidak bisa memikirkan hal lain. Wah, jangan terus menggaruh. Nanti mudah meninggalkan bekas luka. Sangat gatal sekali. Tidak tahan. Tunggu, saya ingat. Saat memeriksa seluruh tubuh Ji Zhao Zhao, saya menemukan di bagian dalam lengan kanannya ada beberapa bercak ruam merah, sangat kecil dan tersebar. Ruam merah? Ya, itu seperti bintik-bintik merah kecil dari reaksi alergi biasa. Apakah Anda yakin ruam itu disebabkan oleh alergi? Bisa dipastikan, ruam ini tampaknya tidak terlalu parah. Saya jadi lalai, tidak menganggapnya serius. Orang tua seharusnya tahu apakah Ji Zhao Zhao memiliki riwayat alergi? Ya, Zhao Zhao sangat alergi terhadap buah persik. Hanya terkena sedikit bulunya, akan timbul ruam. Parahnya, bisa sampai sulit bernapas. Itu cocok. Ruam merah kira-kira memang disebabkan oleh alergi. Saya masih ada konsultasi. Jika ada pertanyaan lain, hubungi saya kapan saja. Terima kasih, dokter. Qinghe, selain kamu, siapa lagi yang tahu Zhao Zhao alergi terhadap buah persik? Aku ingat. Aku tahu siapa itu. Zhao Zhao, mau makan kue tidak? Yinyin memang perhatian. Tahu Zhao Zhao suka makanan manis. Kak Qinghe, kenapa kamu? Aku tidak punya niat jahat. Kamu ngapain? Yinyin baik hati memberinya kue. Kamu malah cemberut seperti apa? Si Alan, cepat minta maaf pada Yinyin. Kamu merajuk lagi ya? Zhao Zhao alergi persik. Mencium bau kulitnya saja, sudah gatal-gatal. Kalau makan ini, 9 nyawa pun tidak bisa menyelamatkannya. Maaf, aku tidak tahu.
Sudahlah, Zhao Zhao kan juga belum makan. Lagi pula, Yinyin juga tidak sengaja. Kenapa kamu merusak suasana? Mereka semua tahu. Ji Yuan dan Shu Yinyin tahu kalau Zhao Zhao alergi persik. Ini adalah terobosan besar. Xie Qinghe, kamu kesini untuk apa? Bencana. Datang lagi ke rumah sakit untuk meratap, sial sekali. Kenapa? Kali ini mau periksa apakah kamu tertular kesialan dari anakmu. Datang untuk melihatmu masuk neraka. Pembunuh. Gila, bunuh anak sendiri, masih menyalahkan orang lain. Oh, pantas saja. Jiwan meninggalkanmu. Shu Yinyin, pada hari Cao Cao jatuh di gunung, apa yang kamu berikan padanya? Atau sentuh apa? Kamu siapa? Ngomong apa? Apa yang bisa kuberikan padanya? Saya pengacara Qinghe. Tolong jawab dengan jujur. Pengacara. Pengacara liar dari mana? Oh, aku tahu. Kamu cukup pandai mencari. Anak baru meninggal sudah selingkuh dengan kekasih baru. Jiwan meninggalkanmu. Sampai segitunya hausnya. Aku akan merobek mulutmu. Jalan. Berani kau pukul aku. Berhenti. Xie Qinghe, kamu dan kekasih gelapmu bekerja sama untuk menindas orang. Lepaskan. Kenapa? Apa yang mau kau lakukan? Tolong aku dipukul. Siapa yang mau menolongku? Sedang apa? Xie Qinghe, kau tak ada habisnya. Gila sendiri saja tak cukup. Masih bawa pria liar. Buat berbuat onar di rumah sakit? Xiao Yuan, mereka bersekutu menggangguku, bahkan memukulku. Lihatlah wajahku, sakit sekali. Mereka sengaja datang untuk menghadangku. Bawa pria limu itu dan segera pergi. Jangan berbuat onar di rumah sakit. Kurasa yang gila adalah orang lain. Ada yang merasa bersalah, takut ada yang menyelidiki sesuatu. Jadi mulai gelisah. Tuan Ji, pacarmu yang mulai memprovokasi. Jika tak percaya, silakan periksa rekaman CCTV. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau bicara padaku, ha? Kak Xiao Yuan, ini pengacara besar yang dicari Kak Qinghe. Jadi, tak ada yang membantumu ya? Asal cari saja. Pria liar yang tak jelas asal-usulnya. Bisa membantumu menuntut balas? Izinkan saya memperkenalkan diri. Wen Zhongyun, pendiri kantor hukum Wenyao, khusus menangani kasus pembunuhan berencana. Apa maksudmu? Kamu perlu aku hubungi Biro Kehakiman untuk memverifikasi identitasmu, Tuan Ji. Sekarang kalian masih berpikir aku. Buang-buang tenaga, kenapa tidak menggonggong lagi? Tadi, kesombongan dan kelancanganmu di mana? Sekarang tahu takut. Aku takut apa? Justru kamu tidak bisa mengurus anak sendiri. Masih menggigit orang kemana-mana. Keluarga Ji sia-siakan bertahun-tahun. Aku melayani si berhati serigala. Dan tak tahu terima kasih ini, si cacat selama 6 tahun. Membesarkan Zhao Zhao. Pernahkah keluarga Ji perlakukan aku dengan baik? Jangan alihkan topik di sini. Masalah Zhao Zhao belum jelas. Jangan sembarangan menuduh di sini. Sekarang sedang diselidiki. Kenapa kamu panik? Aku panik. Lelucon besar. Xie Qinghe, aku peringatkan kamu. Sekarang kamu tidak punya bukti. Bicara sebanyak apapun sia-sia. Tuan Ji lebih baik jelaskan dulu. CCTV di tangga. Kenapa kebetulan rusak? Apa katamu? Aku tidak mengerti. Apa? Benar. Kakakku bilang, rekaman CCTV sudah boy. Kalau begitu, cepat kita kembali. Di mana CCTV-nya? Perbesar. Perbesar lagi. Itu dia. Reaksi keras yang dipicu alergi bulu persik menyebabkan Zhao Zhao kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Shu Yinyin, ini pembunuhan dengan sengaja. Wanita jahat ini, sekarang juga aku akan bawa orang untuk menangkapnya. Tunggukah? Sekarang belum waktunya. Buktinya sudah lengkap. Tunggu apa lagi? Aku ingin mereka jatuh berkeping-keping saat mereka paling bahagia dan paling bangga. Kamu ingin memanfaatkan proyek baru keluarga Ji? Benar. Besok, di pesta perayaan mereka, kita beri mereka hadiah besar. Butuh bantuan apapun, aku akan dukung sepenuhnya. Aku akan menghubungi polisi, memastikan operasi ditutup di puncak acara, agar semua media menyaksikan akhir mereka. Lah, barang yang kuminta kamu siapkan, sudah siap? Kali ini, aku akan membuat Ji Yuan benar-benar hancur. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk mengucapkan selamat kepada grup Ji atas kerja sama miliaran dengan modal asing.
Ini bukan hanya tonggak sejarah bagi grup G, tapi juga peristiwa besar di dunia bisnis Kota Utara. Langkah Tuan Ji ini sungguh luar biasa. Dengan mendapatkan proyek luar negeri ini, nilai pasar grup Ji setidaknya akan berlipat ganda. Lihatlah sikap Nona Su. Posisi Nyonya Ji ini sepertinya akan menjadi kenyataan. Lihatlah cara Tuan Ji memandangnya. Oh iya, manusia hampir meluap. Konon katanya, Tuan Ji untuk kerjasama ini sudah sibuk bekerja setengah tahun. Sekarang akhirnya keinginannya terwujud. Mudah dan sukses. Selanjutnya, mari kita dengan tepuk tangan meriah menyambut Presiden Grup G, Tuan Ji Yuan, untuk berbagi kebahagiaan hari ini bersama kita. Terima kasih atas kehadiran Anda semua malam ini. Prestasi ini tidak lepas dari dukungan Anda semua. Dan yang lebih penting adalah orang di samping saya ini. Orang terpenting dalam hidup saya. Yin. Kakak Yuan sendiri yang hebat. Saya hanya berada di sisinya. Melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan. Baik, sekarang mari kita sambut keduanya. Untuk proyek kota masa depan kita. Memukul gong yang melambangkan kekayaan dan kehormatan. Yin, pukullah. Mulai hari ini, segalanya di keluarga Ji akan menjadi separuh milikmu. Tunggu. Kenapa dia datang? Xie Qinghe. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Jangan buru-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Wah, orang ini siapa? Ini siapa? Orang ini siapa sih? Berani-berani mencuri acara seperti ini. Ini siapa? Kamu kenal? Tidak kenal. Lihat saja. Xie Qinghe, siapa yang mengizinkanmu masuk? Di mana satpamnya? Siapa yang membiarkan orang yang tidak penting ini masuk? Segera usir dia keluar! Sekarang juga! Siapa yang berani menyentuhnya? Mengusir aku keluar? Ji Yuan, kenapa kamu panik? Takut aku membongkar topengmu di depan semua orang. Apa? Ini Semuanya, lihat baik-baik. Tuan Ji di atas panggung ini yang tampak begitu bermoral. Beberapa hari yang lalu, masih suamiku dan Nona Su di sampingnya adalah pelakor yang menyela saat kami belum bercerai. Astaga, mantan istri? Selingkuh saat masih menikah? Bukankah Tuan Ji selalu berpromosi? Sebagai suami yang setia, ternyata istri yang disebut-sebut itu adalah pelakor. Apa yang kau bicarakan? Jangan percaya. Foto-foto ini palsu. Semuanya direkayasa. Bagaimana kau bisa menuduh kami seperti ini? Apakah tuduhan atau bukan? Kau sendiri yang tahu. Wanita gila, jangan mengamuk di sini. Kami sudah bercerai. Tidak ada efek hukum lagi. Ngomong apa soal selingkuh? Kak Qinghe, ku tahu kau sedang kesal. Tapi kami sungguh saling mencintai. Kalau kau begini, hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Dulu saat kau merebut pacar orang lain, kenapa tidak berpikir akan jadi bahan tertawaan? Cukup. Jika engkau masih menjelekkan nama Yinyin, demi Yinyin, aku akan menyewa pengacara untuk menuntutmu. Ji Yuan, kau benar-benar babi bodoh yang menggemparkan. Kau kira aku datang hari ini hanya untuk membongkar masalah burukmu itu? Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Perusahaan Jimu akan bangkrut. Bangkrut? Bercanda apa? Perusahaan Ji? Laporan keuangan, minta Departemen Audit kerjakan semalaman. Perwakilan luar negeri harus melihat data yang bagus. Pak Zi ada loh. Tidak ada tapi, tunggu sampai kontrak dan investasi didapat. Setelah nasi menjadi bubur. Meski mereka sadar, sudah terlambat. Ada orang bodoh yang jadi kantong darah. Bertahan sampai kerjasama terlaksana, tidak masalah. Xie Qinghe, kau pikirkan tipu muslihat kecil ini bisa menakutiku? Aku sudah menandatangani kontrak dengan investor. Semua tenang. Pengaruh keluarga Xie terhadap kita sangat kecil. Penandatanganan dengan grup G sudah tercapai. Ini memiliki efek hukum. Mereka sama sekali tidak berhak ikut campur. Aku khawatir kalian lupa. Prasyarat kontrak berlaku adalah kejujuran dan integritas. Mengingat grup G diduga melakukan pemalsuan keuangan serius, melanggar prinsip integritas kerjasama, pihak kami memutuskan
menghentikan kerja sama senilai miliaran dengan grup G. Nona Xie, kami sangat berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan grup Xie Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin proyekku. Grup G-ku. Sudah tumbang, belum selesai. Yang kalian tanggung bukan hanya utang, tapi juga satu nyawa manusia. Yang kalian tanggung bukan hanya utang, tapi juga satu nyawa. Nona Xie, sebagai putri keluarga Xie, Anda menyembunyikan identitas dan menikah ke keluarga Ji. Apakah ini sudah direncanakan? Nona Su, Anda dituduh bersekongkol membunuh. Apa tanggapan Anda? Saya akan menjawab pertanyaan semua orang satu persatu nanti. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting yang perlu diumumkan. Kamu memfitnah. Kematian Ji Zhao Zhao adalah kecelakaan. Dia sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu tahu Ji Zhao Zhao alergi persi. Tapi sebelumnya kamu sengaja menggosokkan bulu persi ke tanganmu. Menyebabkan Zhao Zhao tidak bisa melihat karena alergi. Tersesat di atap dan terjatuh. Hati Kak Jiwon, sebenarnya hanya ada aku. Tapi karena kamu, dia masih terlibat dengan Xie Qinghe dan menunda memberikanku status pengganggu. Kamu seharusnya sudah lama menghilang. Asalkan kamu hilang, Kak Jiwon tidak akan punya keraguan lagi. Aku bisa dengan terang-terangan menjadi Nyonya Ji. Harta keluarga Ji, semuanya akan menjadi milikku. Dokter bilang sebelum meninggal, Zhao Zhao mengalami reaksi alergi parah dan di ponselmu. Catatan obrolan dengan teman juga menyebutkan, kali ini harus menghajar Ji Zhao Zhao habis-habisan. Su Yinyin, sekarang buktinya cukup. Kamu adalah pembunuhnya. Palsu, semuanya palsu. Rekaman CCTV itu hasil rekayasa. Dokter itu sudah kalian bayar, Xie Qinghe. Kau membalas dendam padaku, sampai membuat kebohongan yang begitu kejam. Astaga, orang ini sungguh jahat sekali. Bisa-bisanya ingin menyakiti seorang anak. Tanpa masyarakat seperti ini, cepat tangkap. Sungguh keterlaluan. Benar-benar tak kenal hati di balik wajah. Kalau begitu, Tuan Ji juga bukan orang baik. Lagi pula, satu selimut tak mungkin menutupi dua orang yang berbeda. Harimau buas pun tak makan anaknya. Dua orang gila ini akan mendapat balasan. Ibu Su Yinyin, kami menerima laporan. Anda diduga terlibat upaya pembunuhan. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak membunuh siapapun. Kak Jiwan, tolong aku. Katakan pada mereka itu bukan aku. Mohon kerja sama Anda. Bukti-bukti terkait sudah kami miliki. Melawan tidak ada gunanya. Jiwan, jangan pura-pura tidak tahu. Bukankah kau juga tahu tentang hal ini? Jiwan, kamu tidak boleh membiarkan mereka menangkapku. Semua ini kamu yang menyuruhku lakukan. Rekaman CCTV itu kamu yang menyuruhku hapus. Bukti-bukti itu kamu yang membantuku hancurkan. Semuanya dengar tidak? Jiwan juga terlibat. Kamu yang bilang Xie Qinghe dan anak haram itu seharusnya sudah lama mati. Kamu yang memberiku keberanian. Sekarang kamu ingin cuci tangan? Tidak mungkin. Sampai sekarang, kamu masih berbohong. Tidakkah kamu merasa menyedihkan? Jiwa. Katakan dengan jujur, teknisi yang menghapus rekaman CCTV di atap rumah sakit bukankah kamu yang cari melalui koneksi? Berarti kamu mengatakan semua ini terjadi sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jangan coba-coba menyeretku. Aku juga punya bukti. Orang yang menghapus video itu adalah sepupumu jauh. Kamu sendiri yang cari melalui hubungan pribadi. Semua transfer dana, semuanya berasal dari rekening pribadimu. Aku akui. Sebelumnya, aku memang pernah berpikir untuk memihak. Tapi dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menyuruhmu menyakiti Zhao Zhao. Dulu, waktu polisi memberitahuku, rekaman video CCTV dihapus. Aku sudah mulai menyelidikimu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menyelidikiku? Kamu jelas-jelas bilang paling percaya padaku. Aku percaya padamu. Kayuan, aku tahu kau masih mencintaiku. Kamu sangat mengecewakanku. Ternyata kamu sama sekali tidak pernah percaya padaku. Xie Qinghe, dasar perempuan jalang. Kau yang merebut
hal yang seharusnya menjadi milikku. Mati kau. Lepaskan aku. King He, tunggu. King He, jangan pergi King He. Dengarkan aku sampai selesai. Boleh tidak? Lepaskan. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Sejak Kaisar mengalami musibah, Setiap detik aku menyesal. Ini sandiwara apa lagi? sendiri sudah hancur, baru tahu pura-pura penuh perasaan. Melihatnya saja, sudah muak. Bos Ji, ini cukup licik ya. Penyesalanmu karena grup G akan bangkrut. Atau karena tidak ada lagi yang merawatmu seperti aku. Bukan begitu. King He, kamu lupa. Dulu kita tidak seperti ini. Dulu kamu mencintaiku. Aku juga mencintaimu. Mencintai Zhao Zhao. Kita kembali seperti dulu. Boleh tidak? Cinta yang kamu katakan adalah saat aku merawatmu, kamu meremehkanku. Adalah saat ibumu bilang aku murahan, mengganggu Zhao Zhao, kamu diam saja. Atau saat berselingkuh dengan Shu Yinyin. Bukan begitu. Bukan begitu. Kamu bilang kamu mencintai Zhao Zhao, tapi di hari ulang tahun Zhao Zhao, kamu sedang mengupas udang dan menyuapi wanita lain. Saat kamu menendang Zhao Zhao, Yang ada di pikiranmu juga Su Yinyin. cintamu terlalu murahan. King He, maafkan aku. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Boleh tidak? Bisa berikan semua tersisa di grup G kepadamu. Kau pikir dengan bersujud, utang selama 6 tahun berak sudah lunas? Utang nyawa Zhao Zhao? Apakah itu bisa dilunasi dengan grup G yang hampir bangkrut? Kenapa kau tidak masuk penjara? Kenapa kau tidak mati saja? King He, jangan pergi ya. Mari kita mulai lagi dari awal ya. Aku pasti akan menebus kesalahanku dengan baik. Ji Yuan, sebenarnya di hatiku, kau tidak pernah berdiri tegak. Lebih baik, jangan sampai aku menemukan kelemahanmu. Tidak. Bukan seperti itu. Aku bisa menebusnya. Pasti masih ada cara untuk menebusnya. Kayuan, kamu datang. Aku sudah tahu. Di hatimu masih ada aku. Shu Yinyin, siapa yang berani memberimu keberatan untuk mengatakan hal-hal ini? Besok adalah sidang pertama. Meskipun kamu bebas bersyarat, mereka pasti sudah mengumpulkan semua bukti lainnya. Aku datang menemuimu hari ini hanya untuk bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Bukankah dulu kita sudah berjanji untuk... Dulu? Aku dulu tertipu olehmu. Apa? Wanita sepertimu. Lari saat aku jatuh miskin. Saat aku punya uang, kamu mendekat. Benar-benar orang yang suka menjilat. Pantaskah kamu membicarakan masa lalu denganku? Aku? Aku yang menjilat? Dulu siapa yang bilang di depanku? Tidak punya perasaan apapun dengan Xie King He? Siapa yang bilang akan menikahiku setelah bisnis Ji stabil? Diam. Kapan aku pernah mengatakan hal-hal itu kepadamu? Bukankah kamu sendiri yang ngotot ingin menjadi pelakor? Sekarang ingin menjelekkan namaku? Tidak mungkin. Ya, kau katakan semuanya benar. Semua ini karena kamu. Kamulah yang bilang Zhao Zhao adalah nodamu. Jangan asal menuduh. Kamu hanyalah seorang wanita jahat yang serakah dan suka pamer. Semua ini karena kamu yang membuatku kehilangan keluarga. Ji Yuan, kamu pantas mendapatkannya. Kamu pantas ditinggalkan Xie King He. Pantas perusahaanmu bangkrut. Kamu sungguh bukan pria sejati. Kamu adalah wanita yang tak tahu malu. Tutup mulutmu. Tunggu saja ajalmu. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Kamu tak membiarkanku hidup, maka kita semua mati bersama. Kamu, bajingan. Ada yang ditusuk. Cepat panggil polisi! Cepat panggil polisi!
King. Jangan pergi. King. Jangan pergi. King. Istirahatlah sebentar. Aku akan baca berkas ini dulu. Tunggu. Putusan akhir pengadilan sudah keluar. Katakan. Yinyin atas dakwaan pembunuhan berencana dan menghalangi proses peradilan dihukum kumulatif dengan hukuman mati. Dieksekusi segera. Sehari sebelum putusan, Ji Yuan ditikam oleh Su Yin. Baru sadar kemarin grup Ji benar-benar runtuh. Dia punya banyak hutang. Surat panggilan pengadilan langsung dikirim ke kamar perawatan. Mungkin rumahnya harus dijual. Balas dendam sudah terbayar. Ji Yuan. Su Yinyin. Itu semua yang pantas mereka dapatkan. Zhao Hao begitu baik dan patuh. Sekarang baiklah. Orang jahat mendapat hukuman yang setimpal. Zhao Zhao di surga. Seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Jangan menangis. Sebenarnya aku selalu... Kamu. Ada beberapa hal yang sudah kusimpan terlalu lama. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu masih ingat waktu kuliah dulu? Saat itu, kamu selalu suka sekali pergi main dengan Cao Yang. Kamu mau kemana sepulang sekolah? Si Cao Yang, bukannya sudah bilang tunggu aku makan? Dari mana kamu muncul? Siapa yang mau ajak anak kecil makan? Kami berdua sudah selesai makan. Sudah kuduga, kamu brengsek. Aku. Kak Chong Yun, bisa bantu buka tutup botol ini? Nyuruh-nyuruh kakakmu saja belum cukup. Masih mau nyuruh-nyuruh. Apa? Terbaik kakakmu juga. Bersulang, gelas itu adalah imbalanmu membantu buka tutup botol. Terima kasih ya, Kak Chong Yun. Ternyata kamu masih ingat semuanya. Bagaimana mungkin aku lupa? Aku bahkan sudah menyelidiki jadwal kuliahmu. Berencana untuk mengungkapkan perasaanku padamu di hari ulang tahunmu. Mengungkapkan perasaan? Tapi aku belum nunggu sampai hari itu. Sudah mendengar dari Cao Yang bahwa kamu sudah bersama Ji Yuan. Saat itu kupikir, dia benar-benar tulus baik padaku. Kemudian di luar ruang kantor, kudengar kamu berdebat dengan Cao Yang, bilang akan menikahi Ji Yuan. Cie King He, otakmu ditendang keledai ya? Meninggalkan status nyonya, model keluarga si yang baik-baik, malah mau pergi merawat sampah itu. Kamu ini kurang aja. Dia membutuhkanku sekarang, Kak. Aku sudah memutuskan, hanya dia yang akan kunikahi. Jadi, orang yang menyuruh Xie Cao Yang mengirimiku bunga, juga kamu. Orang yang menyuruh Xie Cao Yang mengirimkan bunga itu, juga kamu. Ya, bunga itu memang aku yang menyuruh Cao Yang kirim. Hanya saja saat itu aku tahu, aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi, aku anggap saja itu sebagai hadiah biasa. Jadi, kamu pergi belajar ke luar negeri juga? Kakakku waktu itu selalu mengeluh, bilang sahabat terbaiknya pergi diam-diam begitu saja. Aku tidak bisa hanya diam melihat kamu menikah dengannya. Setelah keluar negeri, aku membuat diriku bekerja siang malam, membuat diriku sangat sibuk. Sibuk sampai tidak punya waktu untuk mengingatmu. Hasilnya, kamu menjadi pengacara top. Sedangkan aku malah menjadi asisten rumah tangga keluarga Ci. Tiap kali Cao Yang menceritakan tentangmu padaku, aku selalu ingin langsung terbang kembali. Saat itu aku berpikir, seandainya dulu aku lebih berani sedikit. Jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Saat itu, aku sangat mencintai Ji Yuan tanpa berpikir. Mataku sama sekali tidak melihat orang lain. Saat itu meskipun kamu menyatakan perasaan, 80%, aku akan menolakmu. Kamu yakin sekali? Betapa bodohnya aku saat itu. Berpikir untuk tidak meninggalkannya saat dia lumpuh. Menunggu dia sembuh. Dia akan baik padaku seumur hidup. Sekarang kalau dipikir-pikir, sungguh dibutakan oleh cinta. Tapi sekarang berbeda. Kamu sudah melihat wajah aslinya dan juga menemukan kehidupan yang kamu inginkan. Kini, masa lalu sudah berlalu. Tapi masa depan... Wei Lai. King He, kamu tidak perlu terburu-buru merespons apa-apa. Tapi bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk mendekatimu? Seperti dulu saat kamu berani melangkah menuju kehidupan baru. Beri aku satu kesempatan untuk melangkah ke arahmu. Chong Yun Ga. Aku tidak memaksamu untuk mengambil keputusan. Aku hanya ingin memberitahumu
Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Dan di masa depan pun tidak akan. King He, kamu bisa memikirkannya perlahan. Lagi pula, aku sudah menunggu untuk waktu yang sangat lama. Menunggu sedikit lebih lama lagi, tidak apa-apa. King He, antara kita belum berakhir. Baiklah, nanti aku pasti menenggak habis si Chow Yang. Tidak masalah. Aku pasti di pihakmu. Halo, Jing He, ada apa? Jing He? Apa yang terjadi? Ini di mana? Mengapa tempat ini terasa sangat familiar? Aku merasa sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Jangan melawan lagi, percuma. King He, kamu sudah bangun. King He, aku sangat merindukanmu. Ini di mana? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Di sini. Kau benar-benar tidak ingat. Di sini adalah kota masa depan yang kau hancurkan. Jadi, kau menculikku hanya untuk membalas dendam? Demi keluarga Jimu. Demi proyekmu. King He, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku tega membalas dendam padamu? Ji Yuan, kau gila. Lihat dirimu sekarang seperti apa. Ya, aku gila. Sejak Zhao Zhao meninggal. Sejak aku kehilangan keluarga Ji. Sejak kau mulai kejam padaku. Aku sudah gila. King, selama beberapa hari di rumah sakit ini, aku sudah paham. Uang hilang bisa dicari lagi. Perusahaan hilang bisa dibangun lagi. Tapi tanpamu, semua ini tidak ada artinya. Lepaskan aku, orang gila. Siapa yang mau punya arti bersamamu? Jangan melawan. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Aku sudah menemukan cara agar kita bisa bersama selamanya. Pergi? Aku muak mendengar suaramu. Mulai dari awal. Jangan bodoh. Kau pikir dengan menculikku bisa mengubah sesuatu? Ku beritahu kau, lagi hari ini meskipun Lan ada di sini, dia juga takkan mau memandangmu lagi. Ya, aku bodoh. Aku selalu bodoh. Dulu, aku tak mengerti cinta. Sungguh, tak mengerti. Dulu Shu Yingying, saat aku lumpuh dia kabur. Aku membencinya. Aku benci dia meninggalkanku. Jadi saat dia nanti mari mencariku. Aku berusaha mati-matian untuk menahannya. Kupikir itu cinta. Tapi aku salah. Aku hanya ingin membalas dendam atas kepergiannya. Aku hanya ingin membuktikan. Tanpa dia, aku juga bisa hidup dengan baik. Jadi, siapa yang bertanya padamu? Siapa yang peduli? Apakah kau mencintai Su Yinyin atau tidak? Sampai Zhao Zhao celaka. Grup Ji bangkrut. Dari kau. Jadi saat kau memandangku dengan tatapan seperti itu, aku baru sadar. Orang yang benar-benar ku cintai adalah kau. Di saat terburukku, kau tidak meninggalkanku. Memberikan sebuah rumah. Tapi aku menghancurkan semua ini. Aku menyesal, King He. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Tidak apa-apa. Makan ini. Kita bisa menjadi seperti dulu. Tidak. Kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apa ini? Apa yang kau mau? Singkirkan. Ini adalah obat yang akan membuatmu patuh. Tetap di sisiku, kata dokter. Hanya dalam 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Kedua kakimu akan perlahan-lahan kehilangan sensasi. Saat kau nanti tidak bisa berjalan lagi, kau tidak akan berpikir untuk meninggalkanku lagi.
Ji-yuan, kau gila? Jika kau berani memberiku makan ini, aku sebagai hantu pun tidak akan membiarkanmu. Ya, aku gila. Sejak kau mengucapkan kata-kata itu padaku, tidak akan pernah memaafkan. Sejak kau pergi tanpa menoleh, meninggalkanku. Aku sudah benar-benar gila. 6 tahun lalu, aku memang brengsek. Aku buta, aku bersalah padamu. Aku membuatmu menderita. Begitu banyak kesedihan. Aku membuatmu bekerja keras di keluarga Ji. Aku bersalah padamu. Pergi. Tapi setelah ini tidak akan seperti itu lagi. Kau merawatku selama 6 tahun. Aku akan membalasnya. Aku akan menebusnya. 6 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, giliranku merawatmu. Aku akan bekerja keras untukmu. Sadarlah, siapa yang butuh perawatanmu? Temukan tempat yang tidak ada yang mengganggu kita. Kita akan hidup bersama selamanya. Saat kau terbiasa dengan hidup seperti ini, mungkin kita bahkan akan memiliki seorang anak. Kali ini, kau pasti akan menyayanginya dengan baik. Semua yang kurang untuk Zhao, yang kurang untukmu, akan kutebus semua. Katakan, setuju? Kau bermimpi. Tidak apa-apa. Asalkan makan ini. Coba. Sebentar lagi selesai. Ji-yuan, lepaskan dia. Bajingan, lepaskan dia. Kamu siapa? Ini urusanku dengan King. Apa urusanmu orang luar? Lepaskan aku! Orang luar, kamu menculik secara ilegal dan memaksanya minum racun. Perbuatan biadab seperti itu, siapapun bisa menghentikannya. Aku sedang memperbaikinya. Aku ingin bersamanya selamanya. Kamu mengerti apa? Memperbaiki. Mengikat orang disebut memperbaiki. Kamu bukan hanya bodoh, tapi juga jahat tak terselamatkan. Ya, jangan takut. Aku datang. Aku sudah melapor polisi. Polisi akan segera tiba. Chongyun, bagaimana? Sepertinya aku menelan obatnya. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ya. Kamu tidak boleh membawanya pergi. King He tidak boleh pergi. King He adalah istriku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Apa yang sebenarnya kau inginkan? King He adalah milikku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Milikmu? Lihat dirimu sekarang. Perusahaan bangkrut. Terlibat kasus pembunuhan. Bahkan berdiri saja tidak stabil. Berani-beraninya mengatakan dia milikmu. Kau pantas. Kau pikir dengan cara seperti ini kau bisa menahannya. Ini bukan cinta. Ini penyimpangan. Ini kejahatan. 6 tahun kau membuatnya menderita. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat. Tapi aku menyesal. Aku tahu aku salah. Tapi aku mencintainya. Aku lebih mencintainya daripada kamu. Kau sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Cinta yang kau maksud hanya keinginan posesif yang menyimpang. Bukan seperti itu. Aku hanya takut kehilangannya. Zhao sudah pergi. Perusahaan Ji juga sudah hilang. Aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Wen Chongyun, kembalikan dia padaku. Ya, apapun yang kau inginkan, bisa ku berikan. Mengembalikan? King He, dia bukanlah sebuah barang yang bisa dipertukarkan sesuka hati, Ji-yuan. Orang sepertimu tidak pantas membicarakan cinta. Tidak. Kau bahkan tidak pantas menjadi manusia. Diam kau. King He, katakan sesuatu. Katakan pada orang asing ini. Di hatimu masih ada aku. Kau masih mencintaiku. Kau pernah bilang akan menungguku. Sebo. Lihat, dia tidak ingin berurusan denganmu. Kamu bahkan tidak pantas untuk dibencinya. Ji-yuan. Haruskah aku mengingatkannya? Ji-yuan. King, aku masih ada di hatimu. Kamu masih mencintaiku, kan? Setelah tahu kejahatan Su Yinyin, pilihan pertamamu adalah melindunginya. Sekarang, aku juga tidak akan menyelamatkanmu. Mundur selangkah. Ji-yuan? Cepat pergi.
Jangan bergerak. Baru selesai infus. Tangan masih belum ada tenaga. Kamu ini, gara-gara urusanmu, aku hampir saja punya adik perempuan, penyandang disabilitas. Membayangkannya saja sudah ngeri. Jangan mengutukku. Aku kan baik-baik saja. Jangan coba-coba bersikap santai denganku. Kali ini cuma karena Chong Yun datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu bagaimana? Belum tentu. Kak Chong Yun, bagaimana keadaannya? Dia ada apa? Tadi di sini menjaga kamu. Sekarang di luar sedang ambil air hangat untukmu. Sudah bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Kak Chong Yun, sudah repot-repot. Hah? Ngapain sungkan? Dokter tadi datang periksa ruangan. Bilang cuci lambungmu sangat tepat waktu. Obat juga tidak banyak tertelan. Tidak berpengaruh pada tubuh. Besok bisa dipulangkan. Dengar tidak? Nyawamu cukup kuat ya. Bagaimana dengan jiwa? Polisi ada bilang apa tentang kelanjutannya? Polisi kemarin setelah selesai wawancara denganku, bilang lukanya sangat parah. Sekarang masih di ICU dalam perawatan. Meski bisa sadar, pasti tidak bisa berdiri lagi. Ini balasannya. Dulu memperlakukan King He dan Zhou Zhou begitu kejam. Sekarang berakhir seperti ini. Semua itu akibat perbuatannya sendiri. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Jaga kesehatan. Tunggu keluar dari rumah sakit. Aku ajak kamu ketemu Zhou Zhou. Beritahu dia semua orang jahat sudah dihukum. Eka Ginata, siapkan defibrilasi. Kau mati saja. King, apakah itu kamu? King He, apakah kamu datang untuk menemuiku? Untuk melihatmu terakhir kali, agar nanti tidak ada orang yang memberitahumu hal-hal ini. Hukuman mati Shu Yinyin akan dilaksanakan minggu depan, katanya. Dia masih berteriak memanggil namamu dan mengaku tidak bersalah. Dia bilang, kamu menghancurkan hidupnya. Menurutmu, apakah kalian berdua pasangan yang ditakdirkan? Bukan, aku tidak peduli padanya. Dia sama sekali tidak berarti. Sudahlah, aku kesini terutama untuk memberitahumu hal lain. Pasti kamu belum tahu. Aku dan Kak Chong Yun sudah bersama. Mungkin tidak lama lagi kami akan menikah. Bukan begitu, King He. King He. Jangan teriak-teriak memanggil namaku. Kamu teriak sampai serak. Tidak akan ada yang peduli padamu. Hadapi kenyataan. Tidak akan ada lagi yang merawatmu seperti 6 tahun lalu. Aku sudah bicara dengan rumah sakit. Aku akan terus membayar biayamu agar kamu tetap hidup. Berbaring di sini setiap hari, menatap langit-langit. Menghitung berapa hari lagi yang tersisa untukmu. Oh ya, aku tidak akan datang menemuimu lagi. Si King He, turun kamu sekarang! Si King He, turun kau sekarang. Kau telah menghancurkan anakku. Kau harus ganti rugi. Kelumpuhan anakmu bukan urusanku. Itu akibat perbuatannya sendiri. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau bukan karena kau menghancurkan keluarga Ji dulu, anakku tidak akan terdesak sampai menculikmu. Bagaimana mungkin dia bisa tertimpa sampai lumpuh? Kau pembunuh, sayang. Kau telah membuat anakku sangat menderita. Kalau kau tidak memberiku uang, aku akan mengacau di perusahaanmu setiap hari. Kalau kau berani melangkah setengah kaki ke si Group, aku akan menyerahkan bukti kau menyiksa Zhou Zhou dulu ke polisi agar kau masuk penjara. Jangan coba-coba menakutiku. Kau mau uang kan? Ini ambil. Uang. Hei, uang. Masih sedih? Bukan sedih,
Hanya merasa diriku dulu benar-benar bisa bertahan. Bisa tinggal bersama orang seperti itu selama 6 tahun. Jangan khawatir, semuanya sudah berlalu. Tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Masih ingat? Dulu kamu selalu bersembunyi di sudut gedung ini, menunggu Cao yang pulang dengan wajah masam. Tentu ingat, waktu itu kamu selalu terlalu serius. Jadi, aku selalu ingin menggoda kamu. Aku waktu itu gugup setiap kali melihat kamu berlari ke sini. Detak jantungku berdebar kencang, takut salah bicara, membuatmu merasa aku sulit diajak bergaul. Wah, tak kira pengacara Wen begitu romantis. Jangan menggoda aku lagi, sayang. Halo? Halo, Nyonya Xie, Tuan Jiwan. Meninggal dunia hari ini sore, sekitar jam 3 lebih. Gagal diselamatkan. Sekarang pihak rumah sakit perlu mengonfirmasi jenazahnya. Bagaimana penanganan selanjutnya? Terserah kalian. Jangan tanya aku. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Dan tidak akan ikut campur. Baik. Semuanya sudah berakhir. Jiwan, Suyinyin, semua hal keluarga Ji tidak akan mengganggumu lagi. Ayo, kita pulang. Ya.